Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia Kenani. Dan hari ini tentunya kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini tema menariknya adalah mengenai bagaimana menjaga kesehatan gusi dan juga mulut. Hari ini sudah bersama Dr. Iyu Fitri yang merupakan dokter militer juga. Dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Cynthia, apa kabar? Baik juga, Dokter. Dokter, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan gusi ya, Dokter ya. Mungkin saya langsung kepada pertanyaan pertama, Dokter Yufi. Sebetulnya apa itu pentingnya menjaga kesehatan gusi, Dokter? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kesehatan gusi itu terdiri dari bagian dari gigi dan mulut. Gusi itu kan termasuk peranan penting jaringan lunak dalam rongga mulut. Oleh karena itu pentingnya sama dengan menjaga kesehatan gigi. Jadi untuk menjaga kesehatan gusi, kita juga perlu untuk melakukan penyikatan gigi, tapi caranya ada sendiri, bukan dengan gerakan seperti menyikat gigi, tapi dengan gerakan seperti memijat gusi. Seperti itu. Oke, baik. Berarti cara menyikat gigi juga ada hubungannya ya, Dokter ya, dengan kesehatan gusi. Nah, sebetulnya dokter bagaimana memilih sikat gigi yang baik, dokter, agar tetap menjaga kesehatan gusi dan membuat gusi tidak rusak, dokter? Untuk memilih sikat gigi yang baik, sebenarnya semua sikat gigi itu baik ya secara garis besar. Hanya ditentukan dari pemilihan bulu dan besar ukuran sikat gigi. Untuk pemilihan bulu sikat, itu disarankan untuk memilih yang soft atau yang lembut, seperti itu. Untuk pemilihan besar kepala sikat giginya itu ditentukan dari besar rongga mulut seseorang, kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang rongga mulutnya besar, biasanya bisa menggunakan sikat gigi yang besar. Tapi kalau untuk perempuan atau orang Asia biasanya medium sampai kecil. Jadi disarankan untuk memilih kepala sikat yang berukuran sedang atau kecil, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian dokter, untuk teknik membersihkan gusi ya dokter, tadi kan dokter mengatakan untuk menjaga kesehatan gusi salah satunya adalah melalui teknik membersihkannya dengan cara pemijatan gitu ya dokter. Mungkin boleh dokter sharing-sharing di sini seperti apa membersihkan gusi, cara yang terbaiknya dokter? Benar itu. Kalau misalnya melakukan pemijatan gusi, sebenarnya kalau ada modelnya lebih enak ya Cynthia, cuman kan sekarang lagi di mes, bukan di klinik, jadinya nggak ada modelnya nih, mohon maaf sebelumnya, karena keterbatasan. Nah, untuk penyikatan gusi sendiri itu sebenarnya dari arah, misalnya ini gigi, ini mahkota gigi, dan ini gusi. Jadi, ujung bulu sikatnya bisa diletakkan 45 derajat menghadap permukaan gusi. Lalu dilakukan massage atau pemijatan pada gusi dengan gerakan vertikal ke atas ke arah permukaan gigi. Jadi sambil kayak disisir gitu ya gerakannya yang menyelusuri permukaan gusi. Seperti itu. Kurang lebih dilakukan baik gerakannya bisa vertikal ditarik mengikuti permukaan mahkota atau juga bisa dilakukan gerakan sirkular secara perlahan. Seperti itu fungsinya untuk memperlancar aliran sirkulasi pada permukaan gusi, juga bisa membantu proses pembersihan pada sulcus gigi untuk mengeluarkan plak-plak atau sisa debris pada makanan. Kemudian dokter selanjutnya untuk kasus sariawan nih dokter, sebenarnya penyebabnya itu apa sih dokter? Apakah memang berkaitan dengan kebersihan gusi dan juga mulut atau ada pengaruhnya dengan apa yang kita konsumsi dokter? Baik, terima kasih. Untuk sariawan itu sendiri sebenarnya banyak faktor ya, bukan hanya dari makanan atau dari kebersihan mulut. Terutama untuk wanita biasanya pada siklus menstruasi, sebelum menstruasi biasanya mereka kerap kali mengalami sariawan. Itu berkaitannya dengan hormon.
Ada juga yang berkaitan dengan trauma atau injury. Itu juga bisa saat menyikat gigi, dia tersodok, atau dia saat mengunyah makanan, dia tergigit, itu bisa mengakibatkan sariawan. Yang ketiga juga bisa karena tadi pola makan. Biasanya dipicu oleh makanan-makanan yang pedas atau yang panas. Jadi permukaan gusi itu mengalami iritasi seperti itu. Lebih multifaktor kalau penyebab dari sariawan sendiri. Oke, baik. Sebetulnya dokter, penyakit-penyakit apa sih dokter yang akan timbul jika kita tidak menjaga kesehatan gusi, dokter? Baik, penyakit-penyakit yang akan timbul itu ada banyak karena gusi itu kan krusial ya, dia permukaannya lunak dan dia menyeluruh pada semua permukaan rongga mulut yang melindungi gigi seperti itu. Jadi penyakit-penyakitnya itu ada salah satunya ada gingiva enlargement atau pembesaran pada gusi. Yang kedua ada gingivitis atau peradangan pada gusi. Yang ketiga melibatkan jaringan tulang yaitu periodontal. Disebutnya periodontitis dan juga bisa mengalami penurunan gusi, disebutnya resesi gingiva atau resesi gusi. Seperti itu lebih. Ada banyak beragam. Jadi mengapa pentingnya menjaga kesehatan gusi? Oke, baik. Tadi dokter juga sempat menyinggung peradangan gusi ya, dokter. Apakah peradangan gusi ini termasuk gusi bengkak atau juga gusi berdarah, dok? Kalau peradangan gusi itu biasanya mengalami keduanya, baik gusi pembesaran gusi dan gusi berdarah. Itu bisa dialami keduanya, kondisi itu terjadi mengakibatkan peradangan gusi. Kalau misalnya peradangan gusi sendiri, itu biasanya kan mengalami pembesaran, tapi bila faktor penyebab dari peradangan itu dihilangkan, dia akan kembali normal ukurannya. Beda dengan gingiva enlargement atau pembesaran gingiva. Biasanya itu disebabkan oleh banyak faktor, ada yang karena hormon, ada karena ortodonti, ada karena memang anatomisnya seperti itu gitu. Jadi itu memerlukan treatment tambahan, biasanya bisa dengan pembedahan atau gigivektomi. Tapi kalau hanya karena peradangan akibat plak atau karang gigi, itu bila penyebab tersebut dihilangkan akan kembali normal. Oke, baik. Tentunya dengan penjagaan kebersihan mulut yang baik juga. Sebetulnya apa dokter penyebab gusi melakukan terjadinya peradangan? Tadi dokter gusi menjadi bengkak dan juga berdarah. Sebetulnya apa penyebabnya, dokter? Biasanya penyebab utamanya itu plak dan kalkulus. Plak dan kalkulus itu merupakan akumulasi dari debris-debris makanan yang tidak tersikat dengan baik. Biasanya kan kita sehari sikat gigi dianjurkan sehari 3 kali. Nah itu kemungkinan saat melakukan proses pembersihan tidak menyeluruh dan makanan itu masih sisa masuk ke dalam sulcus-sulcus di dalam gusi. Jadinya dia berakumulasi dan di situ adalah sumber dari bakteri. Bakteri-bakteri itu berkumpul sehingga mengakibatkan peradangan pada gusi. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, apakah ketika seseorang itu sering terjadi peradangan pada gusi ya, dokter, ya, artinya tadi bengkak, kemudian pendarahan, apakah ini berbahaya, dokter? Seperti apa sebetulnya penanganannya, dokter, ketika terjadi peradangan-peradangan gusi seperti tadi gejalanya? Kalau misalnya untuk berarti perawatannya ya, Mbak Cynthia nanyanya perawatannya. Iya, betul, dokter. Kalau untuk perawatannya bisa berobat ke dokter gigi. Biasanya tahap pertama itu dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Lalu kemudian dianjurkan untuk menggunakan, bila giginya crowding, itu bisa dianjurkan menggunakan dental floss untuk membantu proses pembersihan pada sela-sela gigi. Lalu dianjurkan untuk menggunakan obat kumur yang bebas dari alkohol. Biasanya digunakan seminggu 2-3 kali.
Lalu dianjurkan untuk kontrol rutin 3-6 bulan sekali ke dokter gigi. Seperti itu. Oke, baik dokter. Tapi dokter, ketika gusi itu mengalami peradangan ya dokter ya, tadi ada bengkak, kemudian pendarahan, apakah boleh dilakukan pencabutan gigi dokter, walaupun misalnya areanya tidak berada pada tempat gusi yang melakukan peradangan tersebut, tapi di daerah lainnya gitu dokter, apakah boleh atau tidak? Tergantung kasusnya sebenarnya. Ya, kalau misalnya dilihat giginya itu memang ada, misalnya ada kegoyangan. Kegoyangannya itu disebabkan oleh apa dulu gitu. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan foto ronsen. Kalau dia gigi goyang itu sehingga harus dicabut disebabkan oleh penurunan tulang atau kehilangan tulang secara menyeluruh, itu kemungkinan akibatnya bukan, maksudnya perawatannya bukan pencabutan gigi yang utama, tapi perawatannya lebih fokus kepada jaringan pendukung gigi, yaitu jaringan periodontal. Jadi pengobatannya lebih ke arah kuratif, tapi memfokuskan pada jaringan penyangga gigi dulu. Seperti itu. Jadi dicari dulu penyebabnya gigi yang mau dicabut itu apa, sehingga kita bisa memutuskan mana sih perawatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, baik. Masih kaitannya dengan peradangan pada gusi, dokter. Penanganan pada anak-anak, dokter, apakah memang juga sama dengan orang dewasa yang tadi sudah dokter sebutkan, atau apakah ada perbedaan untuk anak-anak? Untuk usia anak sebenarnya lebih jarang mengalami peradangan pada gusi, karena kan dia sebenarnya monitor dari kesehatan giginya itu kan ada pada orang tua ya. Kalau misalnya orang tuanya rajin untuk mengedukasi anak-anaknya, dia akan lebih sering sikat gigi. Tapi sebenarnya penyakit gusi itu berkaitan juga sama faktor usia. Jadi semakin usianya dewasa, itu kemungkinan resiko terjadinya penyakit pada jaringan periodontal termasuk gusi itu akan semakin besar, semakin tinggi gitu. Jadi kalau anak-anak, kita akan fokuskan ke prosedur pencegahan. Jadi bukan prosedur untuk pengobatan biasanya. Kalau scaling atau pembersihan karang gigi bisa tetap dilakukan, tapi tidak sampai melakukan pembersihan ke dalam akar, seperti itu, tidak dilakukan kuretase. Jadi hanya pada permukaan giginya saja. Seperti itu. Oke, baik Dokter Yufi. Dokter Yufi akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Nah, itu dia sahabat Kaljon, saya dan juga Dokter Fitri tadi sudah berbicara mengenai bagaimana menjaga kesehatan gusi, kemudian juga tadi kita juga membahas apa saja penyakit-penyakit yang ditimbulkan apabila kita tidak menjaga kesehatan gusi ini, kaitannya dengan gusi peradangan, gusi bengkak, kemudian sariawan, dan juga gusi berdarah. Nanti di segmen 2 akan kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!